Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rencana bisnis dari Fresh Milk Boba. Nama saya Jamal Hasbi. Nama saya Herdan Akbar. Nama saya Noval Rifki. Nama saya Reza Setia Pratama. Nama saya Tania Sanikia Andika. Yang pertama ada dari sisi aspek dan pemasaran. Dari sisi segmentasi kita dibagi menjadi demografis, geografis, psikografis. Dari demografisnya kita menargetkan target market dari usia 7 sampai 25 tahun. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mengkonsumsi produk ini dan konsumen yang ditargetkan adalah yang berpenghasilan mulai dari 500.000 per bulan karena harganya yang cukup terjangkau. Dari sisi geografis bisa dinikmati oleh konsumen yang berada di daerah perkotaan yang kota-kotanya terdapat gerai produk ini. Dan dari sisi psikografis yang pertama ada dari pelajar, dari SD, SMP maupun SMA, mahasiswa maupun karyawan. Dan ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas. Dari gaya hidup ditargetkan masyarakat yang suka mengonsumsi minuman manis dan juga masyarakat yang suka mengonsumsi susu karena banyak dari produk kami yang mengandung susu. Targetingnya dituju adalah sama seperti tadi, usia 7 sampai 25 tahun. Masyarakat yang memiliki gaya hidup mengonsumsi minuman manis dan juga minuman mengandung susu. Dan positioningnya adalah memang banyak sekali brand minuman boba. Maka dari itu kami mencoba meluncurkan sesuatu yang sedikit berbeda dari kompetitor, yaitu kami menggunakan 100% bahan dari susu segar sebagai bahan dasar minuman kami. Dan kami juga menargetkan para penyuka minuman susu sebagai target. Dari marketing mix-nya ada yang pertama produk. Yang kita jual adalah boba, minuman segar berkualitas dalam kemasan gelas plastik dengan beraneka ragam rasa seperti coklat, cappuccino, vanilla, dan juga banyak rasa lainnya dengan topping bubble yang kenyal. Dari sisi promotion atau promosi, langsung melalui keikutsertaan dalam kegiatan sekolah seperti di event-event, atau promosi tidak langsung melalui media sosial, serta menyediakan tester di setiap gerainya. Jadi bisa dicobain dulu baru beli gitu, biar ada daya tarik. Pada bulan pertama dan ada buy one get one untuk seminggu pertama dari pembukaan gerai. Selanjutnya ada place atau tempat, akan menempatkan gerai-gerai di tempat yang strategis di mana kami memfokuskan penempatan gerai pada tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat yang ramai dikunjungi seperti pusat pembelanjaan, taman hiburan maupun menghadiri occasional event seperti yang tadi. Ada 3 alternatif lokasi yaitu Rawamangun, Pulau Gadung ataupun Tanjung Priok. Sedangkan faktor-faktor yang akan dinilai terkait dengan rencana pendirian gerai meliputi sewa tempat, ketersediaan tenaga kerja, akses yang mudah dijangkau, hubungan sosial dengan konsumen, dan sumber bahan baku. Nah, dalam menentukan skor-skor yang dinilai ada 1 kurang, 2 sedang, 3 baik, dan 4 baik sekali. Menentukan bobot faktor yang dinilai seperti sumber bahan baku senilai berbobot 20, sewa tempat 25, ketersediaan tenaga kerja 15, akses yang mudah dijangkau 20, dan ada hubungan sosial dengan konsumen 25. Dan ini adalah bobot dan skor yang sudah kami tinjau berdasarkan dari faktor-faktor tadi. Bisa dilihat langsung dari tabelnya, dan hasil analisis tersebut adalah lokasi yang memberikan bobot tertinggi ada di Rawamangun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian price. Jadi perusahaan kami ini mematok harga mulai dari Rp17.000 sampai Rp22.000 tergantung ukuran, itu dari medium dan large, dan rasa yang dipilih, agar dapat menyesuaikan dana yang dipilih konsumen. Oke, sekarang kita masuk ke potensi pasar. Ini ada 3 tahun yang kami sudah data, yaitu tahun 2016, 2017, dan juga 2018. Pada tahun 2016 itu jumlah konsumennya 16.200, untuk 2017 itu 18.000, dan di tahun 2018 ada 19.800 konsumen. Jadi untuk informasinya jumlah konsumennya itu setelah kita rata-rata itu 21.600 konsumen. Pendapatan rata-rata konsumennya 3.800.000. Pendapatan yang akan dialokasikan untuk berbelanja yaitu 67%. Itu 67% dikali 3.800.000 jadi 2.546.000. Untuk kemungkinan uang yang dikeluarkan untuk berbelanja yaitu 50%. 50% dikali 7.546.000 sama dengan 1.273.000. Untuk potensi pasar kita kalikan 1.273.000 dikali dari jumlah konsumennya itu yaitu 21.600. Ya totalnya adalah Rp27.466.000.
untuk produk life cycle-nya itu Fresh Milk Boba ini berada di tahap introduction karena produk kami masih dalam tahap production. Berikutnya ada aspek teknis dan operasi. Untuk pemilihan tempat di sini kami telah memutuskan akan membuka gerai kami di dekat tempat-tempat yang ramai dengan kaula muda, contohnya seperti dekat kampus, taman hiburan, atau pusat perbelanjaan. Alasan kami memilih lokasi tersebut adalah yang pertama, lokasi yang kami pilih sudah kami lihat dan lokasi tersebut banyak sekali para kaula muda yang sedang berkunjung. Yang kedua, supplier. Lokasi yang kami pilih memiliki akses yang mudah dengan supplier kami. Jaraknya tidak terlalu jauh dan kami bisa menjangkaunya dengan kendaraan kecil seperti sepeda motor, jadi tidak perlu mengeluarkan beban biaya yang lebih. Dan yang ketiga, lokasi kami dapat dijangkau dengan mudah dan moda transportasi roda 2, roda 4, maupun angkutan umum. Karena lokasi kami dekat dengan jalan protokol, memudahkan akses kemana saja. Untuk sarana prasarana seperti air dan listrik sudah tersedia dengan baik. Next. Oke, berikutnya peralatan dibutuhkan. Beberapa peralatan kami perlukan adalah pertama, blender untuk mencampur semua bahan dengan es batu. Yang kedua, gelas takar untuk mengukur takaran yang pas dari bahan-bahan yang diperlukan. Yang ketiga, alat press untuk memasangkan plastik dengan kuat ke alat gelas untuk mereka yang memesan minuman takeaway. Dan yang keempat, itu shaker untuk mencampur minuman tidak di blender. Untuk peralatan lainnya seperti mesin kasir, lampu LED, bangku, meja, dan juga speaker. Berikutnya layout. Jadi kami sudah membuat layout untuk desain atau tata letak toko kami nanti. Jadi kurang lebih layoutnya akan seperti ini, di mana terdapat dua kasir, yang satu untuk kasir takeaway, khusus takeaway, dan yang satu untuk kasir yang pesan langsung atau minum di tempat. Dan untuk bangku meja pengunjung terletak di depan kasir satu, yaitu tempat memesan untuk pemesanan di tempat. Untuk bangku takeaway juga kami sudah disediakan untuk menunggu selagi minuman dibuat. Next. Berikutnya aspek manajemen dan organisasi. Jadi kami telah melakukan penjadwalan kegiatan menggunakan metode Gantt chart. Di sini kita melakukan ada beberapa kegiatan sebelum kita membuka toko. Jadi dari pertama itu kita melakukan survei lokasi di minggu pertama. Selanjutnya kita menyusun konsep dan rencana di minggu pertama dan kedua. Selanjutnya kita membuat meja, bangku, papan nama, dan lain-lain di minggu kedua dan ketiga. Selanjutnya kita menyediakan produk dan peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan di minggu kedua dan ketiga. Selanjutnya kita membagikan brosur edaran dan produk yang kita jual di minggu ketiga dan keempat. Selanjutnya kita mendesain interior toko di minggu keempat. Dan berikutnya kita training karyawan di minggu kelima. Dan yang terakhir kita peresmian sekaligus pembukaan pertama di minggu keenam. Next. Di sini ada analisis jabatan. Kita memiliki struktur organisasi yang sederhana, yaitu terdapat pemilik toko atau owner yang membawahi barista dan kasir. Barista minimal 2 orang barista, dan kasir dibutuhkan 2 orang kasir. Berikut syarat-syarat rekrutmen untuk barista dan kasir. Pertama, barista yang pertama itu diutamakan pria usia 18-25 tahun, minimal lulusan SMA, good looking atau good looking, sopan dan ramah, mampu bekerja sesuai target, bersedia bekerja shift pada weekend atau liburan, memiliki kreativitas dalam membuat minuman. Untuk kasir sendiri diutamakan wanita usia 19-25 tahun, minimal lulusan SMA, good looking, tetap dalam berhitung, cermat dan teliti, sopan dan ramah, bersedia bekerja shift pada weekend atau liburan.
Selanjutnya ada gaji barista itu 50.000 per hari sampai 1.500.000 per bulan, kasir 40.000 per hari sampai 1.200.000 per bulan. Uang makan dan transport barista dan kasir itu 15.000 per hari sampai 450.000 per bulan. Gaji bersih barista 1.950.000 per bulan dan kasir 1.650.000 per bulan. Kontrak kerjanya itu selama 6 bulan. Apabila bekerja dengan baik akan diberikan opsi perpanjangan kontrak. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi. Yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kedua, bisnis kami memperkerjakan tenaga kerja lokal sekitar lokal bisnis. Yang tiga, menggunakan bahan baku lokal. Keempat, bahan baku yang kami gunakan adalah produk lokal seperti susu, bubuk minuman, dan boba. Kelima, menumbuhkan industri lain. Keenam, dengan menggunakan bahan boba lokal, kami mendukung perkembangan industri bahan baku lokal. 7, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri. 8, produk yang dihasilkan bisnis kami dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri sehingga masyarakat tidak perlu membeli boba dari franchise luar negeri. Hambatan ekonominya itu banyak bisnis saingan yang menjual produk yang sama. Selanjutnya ada Porter 5 Force. Pertama, persaingan perusahaan sejenis. Itu meningkatkan kualitas rasa dan meningkatkan pelayanan di toko. Kedua, ada pendatang baru, banyaknya pesaing baru. Ketiga, ada potensi perkembangan produk substitusi, yaitu barang substitusi yang cukup. Keempat, ada daya tawar menawar penjual atau pemasok, mencari pemasok dengan harga terbaik dan kualitas yang bagus. Kelima, ada daya tawar menawar pembeli atau konsumen, memberi harga sesuai para konsumen. Selanjutnya ada analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan itu ada dua, bisnis ini menghasilkan limbah plastik limbah plastik itu akan diberikan ke pengepul untuk dijadikan kerajinan. Yang kedua ada untuk mengurangi pemakaian gelas plastik dan sedotan plastik, disarankan untuk membawa tumbler dan sedotan stainless sendiri. Yang terakhir ada aspek keuangan. Yang pertama ada sumber pendanaan. Bisnis kami dimodalkan oleh kami sendiri sebagai tim yang terdiri dari Tania sebesar 10 juta, Jamal 10 juta, Reza 9 juta, Aulia 9 juta, dan Nova 8 juta dengan jumlah 46 juta tanpa pinjaman bank. Dengan jumlah sumber dana 46 juta. Next. Untuk kebutuhan pembiayaan secara lengkap dan alat yang diperlukan secara lengkap, ada blender kaca, display cooler, shaker, cup sealer, tupperware, toples kotak, laci kontainer, paket mesin kasir, Android aplikasi retail, kompor gas 1 tungku, gelas ukur takar plastik 500 ml, sendok takar plus saringan teh, kursi kayu pendek, meja kafe, 1 set meja kafe, sirup pump, sendok es batu, wooden plank togo, wooden plank timbuk kotak, lampu gantung kafe, dan wall speaker, dengan harga dan jumlah di sampingnya. Untuk biaya operasional per 1 bulan, di sini dibutuhkan berapa biaya, yaitu ada sewa tempat, ruko, gaji karyawan 3 orang, dan beberapa variabel cost, yaitu bahan baku, boba, bubuk minuman, brown sugar, gelas plastik, sedotan plastik, dan lainnya, dengan harga yang tertera di sampingnya, dengan total 35.343.000. Next. Ini ada beberapa nilai depresiasi barang atau alat yang digunakan oleh bisnis kami dengan umur ekonomis 5 tahun, dengan nilai perolehan awalnya 778.000, dihitung dengan cara membagi nilai perolehan dengan umur ekonomis dan menghasilkan depresiasi per tahun. Seperti blender kaca yang berharga 778.000 dibagi 5 tahun menjadi 155.000, dan display cooler showcase yaitu 2.995.000 dibagi 5 tahun menjadi 599.000 per tahun. Bisa turun dikit? Jadi terhitung per tahun depresiasi semua alat yaitu 22.820.133 dan depresiasi per bulan 233.511.
Next. Ini untuk penegasan harga produk tadi, yang ada varian fresh milk, coklat, strawberry, taro, matcha, milk tea, red velvet, cappuccino, vanilla latte, almond milk tea brown sugar, green tea brown sugar, dan honeydew brown sugar. Dengan harga 17.000 sampai 22.000. Next. Ini BEP per unit dengan rumus biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Seperti BEP untuk produk yang harganya 17.000, yaitu 18.700.000 dibagi 17.000 dikurang 9.000, sehingga untuk mendapatkan BEP-nya kita harus menjual 2.338 porsi dan seterusnya. Next. Laporan raca. Ada aktiva aset atau aset dan pasifa atau utang dan modal. Untuk aktiva lancar terdiri dari kas 27.389.000, persediaan 1.067.000, aktiva tetap dengan sewa dibayar di muka 3.750.000, peralatan 13.794.000 dengan total 46 juta. Untuk pasifa ada modal dari kami sebesar 46 juta. Next. Berikutnya ada PBB atau payback period. Jadi setelah kami hitung menggunakan rumus total investasi dibagi laba bersih, yaitu 46 juta dibagi 7 juta, kami dapat angka 6,6 atau dibulatkan ke atas menjadi 7. Jadi dalam 7 bulan usaha ini akan balik modal. Berikutnya ada ROI atau Return of Investment, menggunakan rumus laba bersih dibagi total investment dikali 100%. 7 juta dibagi 46 juta dikali 100%, kami mendapatkan 15,2%, maka nilai ROI per bulannya adalah 15,2%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.